Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Lestari. Saya dari kelas Sosiologi A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai qiraat. Jadi, menurut bahasa, qiraat itu bentuk jamak dari qiraah yang artinya bacaan. Kemudian menurut istilah, yakni metode atau cara baca lafaz atau kalimat di dalam Al-Quran dari berbagai macam segi atau riwayat, sebagaimana yang telah diriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian menurut para ulama, pertama, qiraat merupakan salah satu mazhab atau aliran pengucapan lafaz-lafaz yang dipilih oleh salah satu imam, yaitu Imam Qurra sebagai acuan. Qiraat ini berdasarkan sanad-sanadnya yang sampai kepada Rasulullah. Kedua, menurut Imam Zarkashi, qiraat adalah perbedaan lafaz-lafaz yang tersirat dalam Al-Quran, baik huruf-huruf maupun kaifiyahnya, dalam takhfif, taksil, maupun antara keduanya, sesuai dengan qiraat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ketiga, menurut Zarqani, qiraat adalah mazhab atau aliran pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh salah satu Imam Qurra sebagai mazhab lainnya yang sesuai dengan riwayat dan sanadnya, baik perbedaan dalam pengucapan huruf atau kaifiyahnya. Kemudian keempat, menurut Al-Bana Al-Dimyati, qiraat adalah ilmu untuk mengetahui kesempatan pembaca atau pembawa Al-Quran, dan perbedaan mereka ini dalam hal hazab, isbat, tahrik, taskin, fasol, wasol, dan sebagainya, yang sesuai dengan riwayat mutawatir dari Rasulullah SAW. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang munculnya qiraat. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ini perbedaan syakal, harokat, atau huruf. Karena mushaf-mushaf terdahulu ini tidak menggunakan syakal, harokat, maka imam-imam qiraat membantu memberikan bentuk-bentuk qiraat. Yang kedua, Nabi sendiri melantunkan berbagai versi qiraat di depan sahabat-sahabatnya, seperti dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, kemudian Ahmad dan Ibnu Jarir. Poin yang ketiga ini adanya pengakuan Nabi atau takrir terhadap berbagai versi qiraat para sahabatnya. Kemudian yang terakhir, perbedaan riwayat dan para sahabat Nabi menyangkut bacaan ayat-ayat tertentu. Baik, selanjutnya ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis qiraat. Jadi qiraat ini jenisnya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama berdasarkan kualitas, yang kedua berdasarkan kuantitas. Baik, saya akan membahas yang berdasarkan kualitas terlebih dahulu. Poin yang pertama ini mutawatir, yaitu sesuatu yang penulisannya oleh orang banyak yang tidak mungkin adanya kebohongan dari awal hingga akhir. Yang kedua ini ada masyhur, yaitu sesuatu yang sahih sanadnya namun tidak sampai ke tingkatan mutawatir, namun sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau sesuai dengan ras Utsmani. Baik, yang ketiga yaitu ahad, sesuatu yang sahih sanadnya namun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau ras Utsmani. Selanjutnya keempat itu ada syadz, yaitu sesuatu yang tidak sahih sanadnya. Contohnya ini Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, kemudian Ahmad dan Ibnu Jarir. Poin yang ketiga ini adanya pengakuan Nabi atau takrir terhadap berbagai versi qiraat para sahabatnya. Kemudian yang terakhir, perbedaan riwayat dan para sahabat Nabi menyangkut bacaan ayat-ayat tertentu. Baik, selanjutnya ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis qiraat. Jadi qiraat ini jenisnya dibagi menjadi 2 bagian.
Yang pertama berdasarkan kualitas, yang kedua berdasarkan kuantitas. Baik, saya akan membahas yang berdasarkan kualitas terlebih dahulu. Poin yang pertama ini mutawatir, yaitu sesuatu yang penulisannya oleh orang banyak yang tidak mungkin adanya kebohongan dari awal hingga akhir. Yang kedua ini ada masyhur, yaitu sesuatu yang sahih sanadnya namun tidak sampai ke tingkatan mutawatir, namun sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau sesuai dengan ras Utsmani. Baik, yang ketiga yaitu ahad, sesuatu yang sahih sanadnya namun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau ras Utsmani. Selanjutnya keempat itu ada syadz, yaitu sesuatu yang tidak sahih sanadnya. Contohnya ini keempat ini syadz, yaitu sesuatu yang tidak sahih sanadnya. Contohnya ini malaka yaumiddin dengan bentuk fi'il madhi atau kata kerja lampau. Yang kelima ini ada mudraj, yaitu sesuatu yang ditambahkan dalam qiraat dalam bentuk penafsiran. Contohnya ini qiraat Ibnu Abbas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Baik, selanjutnya ini ada jenis-jenis qiraat berdasarkan kuantitas. Yang pertama ada qiraat sabah, yaitu qiraat yang disandarkan pada satu imam yang telah disepakati oleh para ulama, antara lain Ibnu Anir. Yang kedua ini ada qiraat asyrah, qiraat yang disandarkan pada qiraat yang 7 atau sabah ditambah 3, antara lain Abu Zafar al-Madani. Kemudian yang ketiga ini qiraat arba'ah asyrah, yakni qiraat yang disandarkan pada 10 qiraat ditambah dengan 4 qiraat berikut, yakni ada Hasan al-Bishri, ada Muhammad bin Abdul Ar-Rahman, ada Yahya bin Mubarak al-Yazidni, ada Abu al-Faraz Muhammad bin Ahmad al-Shammuzi. Tetapi 4 bacaan ini tidak lolos seleksi atau syadz karena dalam sanadnya ini tidak sahih. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang kesimpulan mengenai jenis-jenis qiraat, yaitu mutawatir yang penukilannya dilakukan oleh orang banyak yang tidak akan ada kebohongan, yaitu Ibnu Jazani membagi 2 bagian, yakni pertama qiraat sahih, sanadnya itu pasti adil dan kuat, dibagi lagi menjadi 2 bagian. Pertama, penukilan dan talakinya itu diterima para imam. Kedua ini riwayatannya sendirian. Poin yang kedua yaitu qiraat yang tidak dapat diterima oleh para ulama dan belum begitu menggaung di antara mereka, dan banyak di antara mereka ini memperbolehkan dipakai untuk sholat, sehingga dari keempat qiraat yaitu ahad, syadz, maudu, dan mudraj tidak diperbolehkan untuk diamalkan atau tidak boleh membaca Al-Quran dengan qiraat tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa qiraat sab'ah adalah mutawatir, maka selain yang mutawatir dan masyhur maka tidak boleh membaca dengannya baik dalam sholat maupun di luar sholat. Baik, mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.